Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita di hari ke-10 ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin meningkatkan amaliyah ibadah kita di 10 pertama. Jangan sampai mengalami kejenuhan ya, tetapi semakin hari semakin meningkatkan dan menyempurnakan amalan kita di bulan Ramadan. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji barangkali ada sesuatu yang belum kita laksanakan ya, amaliyah di bulan Ramadan ini. Marilah kita sama-sama ingat kembali, walaupun ini sudah rutinitas kita ya di setiap tahun. Mudah-mudahan kita semakin menyempurnakan ya. Nah di sini panduan saum dari mulai sunnah Nabi ya, pokoknya dari mulai seputar sahur sampai berbuka ya. Walaupun ini sesuatu yang merupakan rutinitas kita, namun di sini ada sebuah rangkuman panduan saum dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sebelum fajar, kemudian siang hari, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sampai malam hari. Dan di sini ada ringkasannya. Mulai dari sebelum fajar, niat saum, kemudian berniat sebelum fajar, kemudian ada aktivitas makan sahur, disunahkan ya, sahur dengan kurma kering, sahur walaupun hanya seteguk air, kemudian bagaimana takhir as-sahur ya, mengakhirkan sahur, dan berhenti makan minum ketika yakin fajar sudah terbit. Kemudian di siang harinya apa yang tidak boleh, harus meninggalkan makan dan minum ya, apa yang boleh, ada yang tidak berlebihan dalam istinsyak, kemudian meninggalkan jima, kemudian tetap meneruskan saum ketika lupa ya, udah batal kemudian lupa, nah terus saja diteruskan, kemudian tidak menyengaja muntah, kemudian tidak mencumbui istri ya kalau khawatir keluar mani misalnya, kemudian meninggalkan perkataan buruk ya, qaula zur, rafas, kemudian memperbanyak doa sepanjang hari, memperbanyak sedekah. Nah kemudian apa yang dilakukan di malam hari, dari memulai taftir ya, memberikan makan orang yang membuka, kemudian menyegerakan ya, berbuka dengan kurma, kemudian berdoa ya saat berbuka. Nah di sini ada pembahasan secara teks hadisnya ya, setiap aktivitas itu. Nah di sini dari sebelum fajar, bagian pertamanya berniat saum ya, hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi setiap urusan itu manawa, tergantung apa yang diniatkan. Nah hadis ini menjadi dalil wajib berniat ya ketika saum. Nah jadi dari Hafsah, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang lam yubayyit, tidak berniat ya di malam hari, tidak berniat saum qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada saum untuknya. Nah ini ya, dalil ini menjadi wajib niat dulu ya di malam hari sebelum adanya terbit fajar atau sebelum subuh. Adapun kalau saum sunnah tidak diwajibkan niat dulu dari malam hari ya. Kalau saum Ramadan harus diniatkan dari malam hari bahwa kita itu akan melaksanakan saum ya, sebelum terbit fajar itu sudah diniatkan. Kalau kayak Senin Kamis misalnya atau Ayyamul Bid ya, saum sunnah, tidak diwajibkan berniat dari malam hari terlebih dahulu. Misalnya seseorang boleh niatnya itu di siang hari sebelum duhur, pokoknya dengan syarat belum makan minum, belum jima atau melakukan yang membatalkan saum. Jadi kalau sholat wajib mah wajib diniatkan dulu dari semalamnya atau pokoknya sebelum terbit fajar. Kalau saum sunnah misalnya jam 8 kita belum makan apa-apa nih, ya udah mau saum aja misalnya, pokoknya sebelum duhur misalnya belum makan apa-apa atau belum melakukan jima dan sebagainya.
Nah itu dilanjut saum walaupun belum diniatkan dari malam atau paginya itu nggak apa-apa. Kemudian, nah ini terkait makan sahur ya. Ini sudah suatu rutinitas kita. An Anasin radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahur barokatan, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi hadis ini menjadi dalil sunnah ya, makan sahur itu sunnah walaupun hanya dengan beberapa teguk air ya. Nah di sini sahur Rasulullah mencontohkan dengan kurma kering ya, dengan tamar. Kalau kurma basah itu rutob ya, kalau kurma kering itu tamar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu ni'ma sahur al-mu'min at-tamru. Ni'ma sahuru, sebaik-baik makan sahur al-mu'min bagi seorang mukmin at-tamru adalah dengan kurma kering. Nah jadi sunnah ya, sunnah ketika sahur itu makan kurma kering. Nah ini disunahkan. Sekarang banyak ya di Indonesia juga sudah membudaya ya, setiap Ramadan itu berlimpah ya kurma. Nah disunahkan ketika sahur itu sahurnya dengan kurma kering. Kemudian sahur meskipun dengan seteguk air saja ya. Nah, di sini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahur. Sahur itu uklatu barokatin. Pokoknya sahur itu seluruhnya mengandung berkah. Jangan kalian meninggalkannya ya. Fala tad'u, jangan pernah kalian meninggalkan sahur meskipun hanya minum seteguk air. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'. Nah, jadi walaupun hanya dengan seteguk air, fa innallaha wa malaikatahu, karena Allah dan malaikat yusalluna, mereka itu bersolawat ya, mendoakan terus alal mutasahhirin, untuk mereka yang sahur. Nah jadi sekali lagi sahur itu seluruhnya mengandung berkah. Fala tada'u, jangan sampai kalian meninggalkan ya, kata Rasulullah. Walau ayyajra'a ahadukum jur'ah min ma'in, walaupun hanya seteguk air. Fa innallah, nah ketika kita sahur itu Allah wa malaikatahu, para malaikat yusalluna, mereka bersolawat mendoakan ya keberkahan alal mutasahhirin, untuk mereka yang sedang sahur. Nah hadis ini menunjukkan bahwa sahur walaupun hanya dengan minum air itu sudah mendapatkan kesunahan. Misalnya sahur kesiangan, misalnya wah tinggal 5 menit lagi nih, misalnya hanya beberapa teguk air, nah pokoknya sahur saja. Karena itu walaupun hanya seteguk air, nah insya Allah mengandung keberkahan. Kemudian mengakhirkan waktu sahur. Jangan sahur menit dari jam 3 atau setengah 3 ya, cukup aja jam 4 gitu ya sahur itu. Misalnya kan sekarang jam setengah 5 lebih ya, jam 4 juga udah ideal ya. Anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit tasahharo, keduanya pernah sahur. Kemudian faragha, keduanya selesai min sahurihima, dari sahurnya. Qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdiri ya. Nabi berdiri ila shalah, untuk melakukan shalah. Fasalla, kemudian Nabi salat. Qulna li Anasin, kemudian kami bertanya sama Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima, berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat ya. Nah di sini wadukhulihima fis sholah, berapa lama jarak antara bersahur ya, berapa jarak antara selesainya makan sahur mereka ya dengan melaksanakan waktu sholat. Nah kemudian dijawab oleh Zaid bin Sabit, qadaru ma yaqra rajulu khamsina ayah. Qadaru yaitu sekitar atau kira-kira ma yaqra rajul, seseorang membaca khamsina ayah, 50 ayat. Nah jadi jarak antara sahur Nabi sampai sholat itu kira-kira sama dengan seorang membaca Al-Quran ya, 50 ayat
Nah 50 ayat itu ya paling beberapa menit ya, nggak terlalu lama gitu. Nah di sini dalil sunnah ya, kita sunnah mengakhirkan makan sahur sampai selesai menjelang fajar. Nah jadi dikira-kira saja jam 4-an ya, jam 4 lebih 10 atau jam 4 gitu ya. Nah karena tadi jaraknya itu khamsina ayat, seseorang baca ayat 50 ayat. Kemudian berhenti makan minum ketika yakin fajar itu sudah terbit ya. Iza azana, nah ini hadis dari Siti Aisyah, jika azan ya, jika azan Amr, yaitu Amr bin Umi Maktum, ketika azan Amr bin Umi Maktum, karena kan Ibnu Umi Maktum dia itu bertugas untuk sholat azan awal ya, azan awal. Kalau Bilal azan subuh, jadi tugasnya itu kalau Amr ibnu Umi Maktum sholat dia bertugas azan awal, kalau Bilal mah azan subuh. Nah makanya iza azana Amrun, ketika Amr ibnu Umi Maktum azan, fakulu washrobu, makan dan minumlah. Fa innahu rajulun, karena ia seseorang yang dharirul basar, dia seorang yang tunanetra. Wa iza azana Bilal, namun ketika Bilal sudah azan, farfa'u ya, farfa'u maka angkatlah aidiakum, tangan kalian, maksudnya jangan makan dan minum. Fa inna Bilal, karena sesungguhnya Bilal itu la yu'adzinu, tidak azan hatta yusbiha, sehingga sudah masuk waktu subuh. Nah jadi pertandanya kalau di zaman Rasul, kalau Ibnu Umi Maktum sholat azan awal, maka pada makan sahur. Kemudian ketika Bilal bin Rabah ya azan, maka kata Rasul, wa iza azana Bilal, ketika Bilal azan, farfa'u aidiakum, maka angkatlah tangan kalian, jangan makan dan minum lagi. Fa inna Bilal la yu'adzinu hatta yusbiha, karena Bilal itu tidak akan azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Nah ini menjadi dalil ya, larangan makan dan minum ketika sudah yakin masuk waktu subuh. Kemudian yang kedua, kalau tadi ya di malam hari atau di sebelum terbit fajar, kalau apa yang dilakukan di siang hari, yang pertama adalah tentu saja meninggalkan makan dan minum ya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, illa saum, kecuali saum, fa innahu li, karena saum itu untukku, wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Yada'u ta'am, dia meninggalkan makan, wasyarob, meninggalkan minum, wasyahwatahu, meninggalkan syahwat ya. Jadi dia manusia itu meninggalkan hawa nafsunya, tidak makan, tidak minum, min ajli, karena aku, kata Allah, maka ana ajzibihi, aku yang akan langsung membalasnya. Hadis ini menunjukkan batal ya saum dengan makan, minum, dan jima. Kemudian tidak berlebihan nih, hati-hati ketika wudhu ya, ketika wudhu kita sedang saum, maka ketika istinsyak, memasukkan air ke hidung, kalau biasanya kalau nggak saum itu harus benar-benar ya memasukkannya itu sampai ke sini perih ya kalau awal-awal, kalau kesananya mah enggak. Jadi harus betul-betul dihirup istinsyak itu ya, air itu ke hidung masuk gitu ya. Tapi kalau lagi saum, nah itu nggak boleh. Hadisnya dari Laqit bin Sabirah, an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, wa baligh, dan berlebihanlah. Nah jadi memang harus berlebih-lebihan fil istinsyak, dalam beristinsyak, memasukkan air ke hidung ya, supaya nggak flu, supaya bersih pernapasan ya. Wa baligh, dan berlebihanlah fil istinsyak, dalam istinsyak, illa an takuna shaiman, kecuali ketika sedang saum. Hadis ini menunjukkan bahwa makruh berlebih-lebihan dalam istinsyak ya ketika saum. Nah kita bisa pahami dari hadis ini bahwa batal ya saum dengan masuknya benda melalui hidung bila sampai ke bagian dalam misalnya. Nah jadi jangan sampai kita ngahajakeun misalnya istinsyak sampai ka nyerang, ka lebat misalnya. Nah seperti itu. Karena kalau sudah masuk berarti khawatir ya membatalkan saum. Kemudian tentu saja di siang hari meninggalkan jima ya, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, bahwa bainama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
bainama nahnu julus, ya, kata Abu Hurairah, ketika kami duduk-duduk di dekat Nabi, ya, indah Nabi, ija'ahu rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki, faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, ya, wahai Rasulullah, celaka aku, cina. Qala malaka, kata Rasulullah, apa yang terjadi padamu, ya, kenapa kamu bilang celaka gitu. Malaka, qala waqantu ala imraati wa ana shaim, ya, aku telah menyetubuhi istriku padahal aku sedang saum, kata dia, kata laki-laki itu. Waqala Rasulullah, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Nah ini hati-hati ya, ketika siang jangan sampai terjadi hubungan suami istri. Nah kata Rasulullah, dia nanya, hal tajidu raqabah tu'tiquha, apakah kamu punya raqabah, seorang budak, tu'tiquha, yang engkau bisa memerdekakannya gitu ya, engkau bisa memerdekakannya. Nah kemudian dia menjawab, ya, qala la, aku enggak, tidak punya gitu ya, tidak punya hamba sahaya yang bisa di merdekakan. Fahal tastati antasuma sahraini mutatabi'ain, maka apakah kamu mampu? Nah jadi ini kalau dulu ya, ketika seseorang terjadi hubungan suami istri siang hari, nah kifaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya. Nah kemudian ketika tidak mampu, kata Rasul, fahal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu mampu saum 2 bulan berturut-turut? Qala la, nggak bisa Rasul, nggak bisa aku saum berturut-turut, itu ya dendanya saum 2 bulan berturut-turut. Faqala fahal tajidu it'amu sittina miskina, kalau gitu apakah kamu ada ya makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin? Qala la, nggak ada Rasulullah, ya. Qala, kemudian Rasulullah, fama kasan Nabi, ya, ketika ditanya punya budak atau tidak, nggak punya, mampu bersaum 2 bulan berturut-turut, enggak gitu ya, punya makanan ya untuk diberikan kepada 60 orang miskin, nggak punya. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya, Rasulullah diam. Nah ketika kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah, ya, 1 wadah kurma kepada Nabi. Nah jadi Rasulullah bingung ya, ketika ditanya ini nggak bisa gitu ya. Pamakasan Nabi, kemudian Nabi diam. Fabainama nahnu ala zalik, ketika kami sedang diam seperti itu, ya, utian Nabi, Nabi didatangi bi'arokin fiha tamrun, kemudian ada yang ngasih kepada Nabi, ya, yaitu tadi 1 wadah kurma, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, kan tadi belum selesai ya solusinya. Kemudian Rasulullah nanya, ya, ketika ada yang ngasih 1 wadah korma, ya, yang berisi korma, aina sa'il, mana tadi yang bertanya tadi? Faqala ana, saya. Qala khudha fatasaddaq bihi, ambillah makanan itu, fatasaddaq bihi. Nah kemudian Rasulullah merasa itu adalah solusinya, ya. Ketika nanya, mana yang bertanya tadi? Aku ini. Kemudian Rasul mengatakan, ambillah, ya, khudha, ambillah, tasaddaq, ya, sedekahkanlah gitu ya. Kemudian si pria tadi menyatakan bahwa apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah, gitu ya. Nah kemudian, nah ini ya, bahwa ketika khudha, ambillah, fatasaddaq bihi, coba sedekahkan sama kamu. Faqala rajul, kemudian si laki-laki itu dia menyampaikan bahwa a'la afqara minni ya Rasulullah, apakah harus diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Fa wallah ma baina la bataiha yuridu al harrataini ahlu baitin afqar min ahli baiti, gitu ya. Teu aya dinu miskin kecuali saya, gitu ya, di lemur teh, gitu ya, dengan bahasa Indonesia, ya, bahwa apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin dari ujung timur sampai ujung barat di kota Madinah kecuali keluargaku. Nah ya, kemudian Rasulullah sampai tertawa, ya, sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau berkata, berilah makanan tersebut kepada keluargamu. Nah jadi tadi ya, bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan, kemudian ya berjima di siang hari. Kemudian ketika ditanya ada enggak raqabah, ya, hamba sahaya untuk dimerdekakan, lah, tidak ada.
apakah tastati antasuma syahraini mutatabain, mampu nggak saum 2 bulan berturut-turut? Nggak mampu. Kemudian fahal tajidu it'amu sitina miskina, misalnya apakah bisa memberikan kepada 60 orang miskin? Tidak juga. Kemudian sampai Nabi terdiam. Ketika Nabi terdiam ya, ada seseorang yang memberikan wadah ya berisi kurma. Kemudian Nabi nanya ya, mana tadi yang bertanya tadi tuh, hudha, sok ambil kurmanya, fatasodak bihi, sedekahkan. Kemudian si laki-laki itu ya dia bertanya kepada Rasulullah, fa wallahi, demi Allah, ma baina la baitaha yuridu al haratain, dari ujung timur sampai barat Madinah itu tidak ada yang afkor, lebih fakir, min ahli baiti, kecuali keluargaku. Fadhahikan Nabi, sampai Nabi tertawa ya, hatta badat anyabuhu, sampai terlihat taringnya. Sumaqala, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang tadi, at'imhu ahlak, ya sekarang sedekahkanlah kepada keluargamu, sini ya, berikanlah makanan ini kepada keluargamu. Nah ini tahapan-tahapan ya ketika seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka sangat luar biasa itunya ya, kifaratnya. Kemudian kesimpulannya, hadis ini menunjukkan batal saum dengan jima. Hadis ini menunjukkan bahwa wajib suami bayar kifarah ya, kafarah. Kafarah ini urutannya tadi membebaskan budak yang beriman, sekarang sudah tidak ada budak ya. Saum 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ini bagi yang melanggar melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ada 3 ya, membebaskan budak sudah tidak ada, saum 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin. Kemudian tetap meneruskan saum ketika lupa gitu ya, lupa. Misalnya di sini hadis dari Abu Hurairah, kalau Rasulullah SAW, kalau Allah di sini ya, bahwa manasya, barang siapa yang lupa, wahwa shaim, dia dalam keadaan saum, fa'akala, kemudian makan, au syariba, dia minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah menyempurnakan saumnya, fa innama at'amahullah wa saqah, karena sungguh Allah yang sudah memberinya makan dan minum. Jadi hadis ini dalil nggak batal ya saum ketika seseorang melakukan pembatal saum, baik minum, makan, ataupun jima, tapi dalam keadaan lupa ya, bukan sengaja. Kemudian tidak menyengaja muntah, bahwa hadis dari Abu Hurairah nih, man zara'ahul qai'u, barang siapa yang muntah disengaja ya, fala qada'a alaih, maka ia tidak man zara'ahul qai', barang siapa yang muntah ya, fala qada'a alaih, tidak berkewajiban qada, wa man istaqa'a fa alaihil qada, tapi yang sengaja muntah maka alaihil qada, baginya qada. Hadis ini menunjukkan batalnya saum ya, menyengaja, ini menyengaja muntah, bukan karena kita sebel muntah ya, bukan, ini menyengaja, misalnya dikorek-korek gitu ya. Kemudian tidak mencumbui istri bila dikhawatirkan keluarnya mani. Nah ini hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki sa'ala Nabi, bertanya kepada Nabi, anil mubasyarah, untuk tentang hukum mencumbui istri, lisoim, ketika saum. Farakhasalahu, maka Nabi memberikan keringanan kepadanya. Satu orang itu diberikan keringanan ya, boleh. Wa'atahu akhar, kemudian datang laki-laki yang lain, fasa'alahu, bertanya seperti itu, sama pertanyaannya ya, fanahahu, kemudian Nabi melarangnya, nggak boleh, kamu nggak boleh bercumbu. Yang tadi mah boleh ya, ketika ada yang datang kamu mah boleh bercumbu. Yang kedua Nabi melarangnya. Fa idzal ladzi rakhasa lahu syaikhun, ternyata yang beliau beri keringanan itu adalah syekh, laki-laki yang sudah tua. Waladzina hahu syabun, dan yang beliau larang itu adalah pemuda. Kan beda ya, kalau udah tua dia nanya boleh nggak, misalnya mubasyarah yang mencumbu istri, Nabi memperbolehkan. Oh ternyata dia syekh, sudah kakek-kakek ya, udah lelaki tua. Kalau yang kedua dia nanya tentang boleh mencumbu nggak, Nabi melarang karena ternyata syabun adalah seorang pemuda. Nah hadis ini menunjukkan hukum ya bercumbu ketika saum. Boleh bagi yang mampu mengendalikan syahwat, boleh kalau mampu mengendalikan syahwat. Makruh bagi yang merasa bisa membangkitkan syahwat. Haram kalau menduga ya keluarnya mani atau terdorong untuk melakukan jima.
Nah itu. Kemudian meninggalkan perkataan atau perbuatan buruk. Ini di siang hari ya. An Nabi Hurairah kalau Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur ya, wal amal bihi, perkataan bohong atau perkataan kotor ya, wal amal bihi, dan mengamalkannya, falaisa Allah hajah, maka Allah tidak butuh fi ayyada atau amma huwa syarabahu, tidak butuh dengan ia meninggalkan makan dan minum ya. Allah tidak butuh puasa orang itu karena dia itu saum tapi tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang batil. Hadis ini perintah untuk meninggalkan perkataan batil ya, kayak gibah, tidak boleh ya saum tapi masih gibah, namimah, perkataan bohong, mengumpat misalnya, perbuatan batil seperti mendolimi orang lain, melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, kemudian meninggalkan perkataan kotor dan menahan amarah. Wa idza kana yaumu shaum ahadikum, apabila salah seorang dan kalian saum, fala yarfus, maka jangan berkata kotor, wala yaskhab, jangan bertindak bodoh. Fa in sabahu ahaduhun au qatalahu, ketika ada yang mencela atau mengganggu, faliyakul, maka ucapkan inni imru'un shaim, sesungguhnya aku sedang saum. Banyak kalau ada yang buat kita nafsu ya, buat kita marah, inni shaim, inni imru'un shaim. Hadis ini perintah untuk mengendalikan amarah ya ketika saum dengan mengucapkan inni imru'un shaim atau inni shaim, aku sedang saum, ketika ada yang mencela. Kemudian tentu saja memperbanyak doa sepanjang hari ya ketika saum ini. Salasun, ada 3 doa, la turaddu da'watuhum, doanya tidak akan pernah ditolak. Al-imamul adil, pemimpin adil ketika berdoa pasti diijabah. Wasaim hina yuftir, saum ya, saum saat berbuka. Nah, jadi wasaim, orang yang saum, hina yuftir, ketika berbuka itu jangan setelah berdoa zahabad dhamma wabtalatil uruku, udah selesai. Nah, itu saatul ijabah. Ketika kita sedang saum ya, buka itu saatul ijabah. Jadi bukan hanya berhenti dari zahabad dhamma, tetapi kita melantunkan berbagai doa gitu ya setelahnya, seluruh hajat kita. Ya Allah, tolong kayakan hamba ya Allah, tolong berikan ongkos untuk haji, untuk umroh di tahun ini ya Allah, minta pokoknya berbagai hal hajat kita baik di dunia dan di akhirat ya ketika berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizolimi. Nah, ini hadis ini menunjukkan sunnah pokoknya memperbanyak doa selama saum sampai berbuka gitu ya, sampai berbuka terus semuanya diijabah di siang hari itu ya. Memperbanyak sedekah. Nah, kemudian karena Nabi ajwadun nas, Nabi itu orang yang paling dermawan, bil khair, beliau ya dalam kebaikan, wa ajwad, dan lebih lagi, meningkat lagi, ma yakunu fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan anjuran memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian bagian ketiga nih, sedikit lagi tanggung ya, malam hari. Apa yang harus kita lakukan? Memberi makan orang yang buka. Nah, ini ya, bahwa man fattara, barang siapa yang memberi makan soiman, orang yang saum ya, memberi buka orang yang saum, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya semisalnya ya pahala, ghairu annahu alla yanqusu min ajri shaim syai', tidak mengurangi pahala orang yang saum sedikit pun. Hadis ini menunjukkan sunnah memberikan makan kepada orang yang saum dengan sesuatu yang mengenyangkan, atau bila tidak bisa dengan apapun, takjil ya, ngasih kurma misalnya, ngasih nasi, ngasih bala-bala, ngasih lepet, ngasih apapun. Berbuka saat sudah masuk maghrib. Idza aqbala lail, apabila malam datang, min hahuna wa adbaron nahar min hahuna, kemudian sudah terbenam matahari, wa ghuribat asyamsu, dan terbenam matahari, faqad aftara shaim, maka yang saum boleh berbuka. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu berbuka itu saat telah masuk waktu maghrib ya, ketika matahari tenggelam. Menyegerakan nih buka saat yakin maghrib sudah ada. Hadis dari Sahal bin Sa'id, anna Rasulullah SAW, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitra, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis ini menunjukkan sunnah ya, menyegerakan berbuka kalau sudah yakin sudah masuk waktu maghrib.
Kemudian berbuka juga dengan kurma. Tadi sahur dengan kurma ya. Ini sunahnya seperti ini. Karena Nabi yuftiru qabla ayusalliya. Nah, Nabi itu buka sebelum sholat maghrib ya. Beliau buka dulu dengan rutob. Nah, urutannya itu rutob, kurma basah. Fa'ilam takun, kalau nggak ada rutob, tidak ada kurma basah. Fatumayrat, maka dengan beberapa tamar kurma kering. Fa'ilam takun tumayrat, ketika tidak ada tamar ya, kurma kering, hasawat min ma, maka beliau meminum seteguk air. Jadi sebelum sholat maghrib beliau ta'jil dengan rutobat, kalau tidak ada dengan tamarat, kalau tidak ada tamarat dengan air. Hadis ini menunjukkan sunnah saum itu pakai kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, maka cukup dengan air. Nah, berdoa ketika saum ya. Dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wasabal ajru insyaallah. Nah, ini kemudian Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu ya. Ini hadis riwayat dari Daud. Nah, demikianlah panduan untuk kita supaya lebih yakin lagi dalam apa yang harus dilakukan di malam hari, di siang hari. Mudah-mudahan kita semakin bagus saumnya ya, semakin menyempurnakan saum kita, semakin meningkat menggapai derajat yang tertinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja renungan untuk kita hari ini. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe di sekolah lagi nih. Udah, Bun. Ini ya sekarang 6:30 ya, Bun. Iya, Bun. Mangga. Terima kasih atas ini. Terima kasih Bu Dokter, Bu Hajah Nunung. Terima kasih. Udah ini alhamdulillah udah masuk lagi. Itu silahkan ditutup. Ya. Halo, Jamila. Sama Bunda Ai saja ya ditutupnya. Dedek, itu ngambil jaket. Baik, ibu-ibu yang solihah, terima kasih atas partisipasinya kita ngaji di pagi hari ini. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lab ya, Ibu-ibu semuanya, ini mau absen dulu.